Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bye.
nanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Berikut adalah panduan penyediaan perjamuan suci atas talian. Menyediakan meja perjamuan. Gunakan kain putih atau kertas tisu sebagai alas meja. Kemudian, siapkan bahan-bahan perjamuan. Anda boleh menggunakan roti biasa ataupun biskut. Sediakan juga wine atau jus buah seperti anggur, ribena, atau minuman perisa ros. Kemudian letakkan atas meja perjamuan dan tutup dengan kain putih. Setelah selesai doa pengudusan oleh padri melalui ibadah atas talian, ketua keluarga atau seorang yang matang rohani dengan tangan yang sudah dibersihkan bolehlah memberikan roti dan wine kepada anggota keluarga. Ketua keluarga boleh mengucapkan sebuah doa kesyukuran. Akhiri dengan doa Tuhan
mengikuti atur cara kebaktian atas talian. Shalom, jemaat Tuhan. Kita sekali lagi bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai kesempatan untuk berbakti pada hari ini. Kita tidak lagi berkumpul secara fisikal di gereja, tetapi kita berkumpul di rumah masing-masing. Dan saya percaya Tuhan juga hadir di rumah Anda masing-masing. Jadi dengan tidak membuang waktu, marilah kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih karena Engkau Allah kami yang baik. Tidak pernah meninggalkan kami walau sesaat pun. Sehingga hari ini Tuhan, kami mempunyai kesempatan lagi untuk berbakti di tempat ini, di rumah kami, bersama keluarga kami di tempat ini. Kami berdoa biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, berbicara kepada kami, dan biarlah kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu Roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama kita katakan, ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama, kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di sorga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia. Kasihanilah kami, Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari jemaat Tuhan kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita menaikkan syukur kita bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Engkau ajaib Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita naikkan sorak-sorai kita bagi Tuhan kita. Haleluya. Engkau memilih kami Yesus. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatan
hidup bagi hidupku. Ku dicipta olehmu, cipta untukmu, persembahkan seluruh hidup bagimu. Hidup bagimu, selamanya untukmu. Hidup bagimu selamanya. Hidup bagimu selamanya untukmu. Hidup bagimu selamanya. Inilah yang ku punya, pakailah seluruhnya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagimu. Inilah yang ku punya, pakailah seluruhnya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagimu. Ku hidup bagimu, selamanya untukmu. Ku hidup bagimu selamanya. Ku hidup bagimu, selamanya untukmu. Ku hidup bagimu selamanya. Ku hidup bagimu, selamanya untukmu. Ku hidup bagimu selamanya. Hidup bagimu, selamanya untukmu. Hidup bagimu selamanya. Hidup bagimu selamanya. Hidup bagimu selamanya. Selamanya. Oh Yesus, kami agungkan nama-Mu selamanya. Yesus, Engkaulah kebenaran bagi kami, ya Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak dapat
Mari bersama kita berdoa untuk doa hari ini. Bersama kita katakan, Allah Maha Kuasa, Anak-Mu membuka bagi kami jalan yang baru, yang hidup ke dalam hadirat-Mu. Berilah kami hati yang suci dan kehendak yang teguh, supaya menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama diambil daripada Perjanjian Lama, Yesaya pasal 35 ayat 3 hingga 6. Kuatkanlah tangan yang lemah, lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 10 ayat 1 hingga 9. Ayat yang pertama, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu, seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Inilah Injil Kristus. Selamat pagi saudara dan saudara sekalian. Selamat beribadah bersama-sama. Minggu ini adalah 18 Oktober, merupakan hari Saint Luke di dalam musim gereja kita. Yaitu satu tradisi gereja menyambut hari ulang tahunnya untuk mengingati pelayanan Rasul Saint Luke, yang kebetulan juga adalah nama paroki kita, Misi Saint Luke Telebed. Nah, memandangkan keadaan COVID-19 kali ini, maka kita tidak ada rancangan yang spesifik untuk merayakan hari ulang tahun kita. Kita berdoalah supaya semoga di masa akan datang kita akan dapat melakukan sesuatu untuk menyambut perayaan ulang tahun kita ini. Tetapi satu perkara yang harus menjadi tumpuan kita sempena hari Saint Luke ini, saudara, adalah penginjilan. Tema penginjilan. Rasul Lukas ini bukan setakat pengamal perubatan, kalau saudara baca di dalam Kolose pasal 4 ayat 4. Tetapi lebih daripada itu, Rasul Saint Luke ini adalah seorang penginjil yang menulis Injil Lukas dan kisah para rasul. Dunia ini memerlukan Injil Yesus Kristus. Nah, di samping cara tradisional menyampaikan Injil, di zaman Internet of Things ini, ada pula banyak cara lain untuk menyampaikan Injil, yaitu seperti menggunakan Alpha, XEE, GLS, Digital Connect, dan sebagainya. Semua kini dapat disampaikan Injil itu secara maya. Nah, marilah kita gunakan kesempatan ini dengan bijak dan berkesan.
Saudara, tema kita minggu ini adalah pekerjaan di ladang Tuhan. Tema ini mencabar orang yang percaya untuk bekerja, mengumpulkan hasil tuayan. Karena tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Nah, mari kita pelajari satu teks dari Injil Lukas yang telah dibacakan sebentar tadi. Di sana Yesus sedang dalam perjalanannya menuju ke Yerusalem. Dan dia mengutus 77 pengikutnya yang lain, yaitu selain daripada kumpulan 12 murid itu. Untuk apa? Untuk mendahului dia ke tempat-tempat yang hendak dilawatinya sebelum dia sampai ke Yerusalem. Supaya penduduk di kota-kota berkenaan dapat dipersiapkan untuk menerima kedatangan Yesus. Nah, dalam hal ini kita juga akan mengaitkannya dengan penjangkauan jiwa-jiwa dalam zaman kita hari ini. Secara ringkasnya, saudara, ada 3 perkara yang saya mau kongsikan pada pagi ini. Yang pertama, ialah kita ini diutus bekerja mengumpulkan hasil tuayan. Yang kedua, kita ini diutus bekerja sambil berwaspada. Dan yang ketiga, kita ini diutus untuk menjadi berkat. 3 perkara ini akan kita lihat di dalam pembacaan ini. Nah, mari kita lihat yang pertama, saudara. Yang pertama itu adalah kita diutus untuk bekerja. Di dalam Injil Lukas, pembacaan Injil itu sebentar tadi, ayat 1 dan 2 berbunyi seperti ini. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Diutus untuk bekerja. Tuayan memang banyak, saudara, tetapi pekerja itu sedikit. Sedikit untuk mengumpulkan tuayan itu. Di dalam dunia ini, para majikan dan pemilik perusahaan, mereka ini berusaha giat mengurangkan tenaga pekerja mereka, juga menyelaraskan gaji-gaji, supaya maksudnya mereka mendapat pulangan dan keuntungan yang lebih besar, atau mereka dapat pertingkatkan dan pertahankan untung mereka. Tetapi bukan begitu di dalam gereja Tuhan. Di dalam gereja Tuhan, di dalam kerajaan Tuhan itu, tuayan itu sangat banyak, tetapi pekerjanya amat sedikit. Apakah yang Yesus maksudkan dengan pekerja yang sedikit itu? Pekerja itu adalah semua kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Anda dan saya. Apa tugas kita? Tugas kita ini adalah untuk mengumpulkan tuayan yang sudah masak ini. Seperti dalam cerita itu tadi, Yesus mengutus 2 demi 2 untuk bekerja menuai. Yesus juga ada mengatakan di dalam Matius pasal 9 ayat 38, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Tuayan banyak, tetapi pekerja sedikit. Dan kita ini diutus. Dan Yesus kata, berdoalah, mintalah, supaya ada pekerja-pekerja. Kenapa harus meminta? Kenapa harus berdoa? Pertama, kita harus berdoa untuk pekerja yang lebih banyak. Karena inilah realitinya kerajaan Allah. Supaya akan ada lebih banyak pekerja untuk memungut hasil tuayan yang banyak di dunia ini. Pemikiran yang sempit dan iri hati haruslah kita singkirkan di dalam pelayanan gereja Tuhan. Kita mau melayani ramai-ramai dan bukan seorang-seorang. Yang kedua, kenapa harus kita berdoa? Kita harus berdoa karena hanya apabila manusia itu menerima inspirasi daripada Allah, hasil dari doa kita, hanya bila itu terjadi, barulah orang itu layak
untuk pelayanan Tuhan memungut hasil-hasil tuayan. Oleh sebab itu saudara dan saudara sekalian, katakanlah kepada dunia, katakan, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di hatimu bahwa Allah membangkitkan dia dari kematian, maka engkau akan diselamatkan. Sampaikan amanat agung ini di zaman modern ini dengan penuh hormat, hikmat, lemah lembut, tetapi tanpa berkompromi akan kebenaran firman keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Ini yang pertama saudara. Kita diutus untuk bekerja mengumpulkan tuayan yang banyak itu bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua yang kita belajar dari pembacaan ini, yang kedua itu adalah kita diutus sambil kita melayani, sambil kita memungut hasil tuayannya, kita juga diutus untuk berwaspada. Ayat 3 dan 4. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Dari ayat ini ada dua perkara yang ditekankan oleh Yesus yang harus mendapat perhatian kita. Yang pertama saudara, mengutus pelayan-pelayan ini, yaitu seperti domba, diutus ke tengah-tengah serigala. Nah, itu kelihatan seperti satu dasar yang bodoh kan? Tidakkah nanti mereka ini akan dikoyak-koyakkan dengan serta-merta oleh serigala itu? Tetapi memang dunia itu memang begitu. Namun saudara, kalau kita selidiki lebih dalam, ternyata bahwa penampilan selaku domba yang lemah lembut di tengah-tengah dunia yang lapar seperti serigala ini sebenarnya telah memenangi hati manusia sepanjang zaman untuk Kristus, dan sehingga dapat menterbalikkan dunia ini. Kalaulah bukan karena penampilan yang sedemikian rupa, tidak mungkin dunia ini telah dapat dijangkaui dari permulaannya. Namun perjuangan seperti ini saudara belum lagi selesai sepenuhnya. Justru itu jaring keselamatan bagi gereja adalah roh syahid. Justru pelayan Tuhan, marilah kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yang kedua yang kita mau perhatikan di sini ialah apabila Yesus mengatakan, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Apa artinya ya? Nah, dalam kalangan 70 orang ini, kita jangka mungkin mereka telah membawa bersama bekal dan uang pribadi mereka untuk kegunaan sepanjang perjalanan mereka. Mereka ini sebenarnya bukanlah miskin sangat. Lagipun Tuhan Yesus sendiri boleh menyediakan semua keperluan makan minum mereka. Tetapi kenapa Yesus mengatakan demikian? Nah, sebabnya ialah semuanya ini bermaksud bahwa Yesus mau supaya 70 murid itu bergantung sepenuhnya kepada penyediaan Bapa di surga, dan untuk menerima keberkatan pelayanan dari sahabat-sahabat Allah di bumi, manusia-manusia yang menerima mereka, menyambut mereka yang baik hatinya. Nah, hal yang sama juga diberikan kepada kita sebagai pekerja dan pelayan di dalam gereja Tuhan pada hari ini. Kita mesti menjadi pribadi yang cerdik dan bijak dan sentiasa fokus kepada pelayanan kita.
kita menerima sokongan, bahkan secara hidup kita datang dari jemaat yang kita layani. Dan kita berpuas hati dengan apa yang ada. Dan kita diam dalam aman di rumah-rumah yang menerima kunjungan kita. Dan kita tidak menuntut lebih dari itu. Kita bersandar kepada Allah kita, Jehovah Jireh kita, Allah yang menyediakan keperluan kita. Itu yang dimaksudkan oleh Yesus di sana. Hasilnya saudara, kita memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan Yesus. Marilah kita minta kuasa Roh Kudus menolong kita supaya kita dapat berkata-kata dengan hikmat dan mengerti rahasia dari Allah untuk kita sampaikan kepada dunia ini. Nah, itu yang kedua saudara, pelajaran yang kedua. Kita diutus mengumpulkan tuayan sambil berwaspada. Pelajaran ketiga, kita diutus untuk menjadi berkat. Ayat 8 dan ayat 9. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Maksud dari semuanya ini saudara adalah ini, bahwa keselamatan akan datang kepada kota-kota itu apabila Yesus melawan kota-kota itu. Justru itu pengikut Yesus ini akan melakukan penyembuhan, diberi kuasa menyembuhkan penyakit dan mengatakan kerajaan Allah sudah dekat padamu. Kalau kita lihat kesembuhan ini, kesembuhan fisikal ini sebenarnya adalah tanda-tanda rohani. Jika tubuh disembuhkan secara fisikal, maka rohani kita juga akan dipulihkan. Dan jika berlaku demikian, maka manusia akan lebih mudah percaya, menerima, menyambut Yesus. Kuasa menyembuh ini diberikan kepada para murid itu. Ia adalah tanda dan pengumuman bahwa Yesus akan datang dengan penuh kuasa, dan keselamatan rohani akan menjadi milik mereka. Ini adalah keberkatan yang kita bagi-bagikan kepada dunia. Kita menjadi berkat, diutus menjadi berkat. Nah, bagaimanakah lagi kita dapat menjadi berkat kepada orang lain? Sudah tentunya lah sumbangan terbesar kita kepada dunia ini, kepada manusia sejagat ini, adalah menyuntik harapan dikala dunia kehilangan harapannya. Jadi mari kita lihat dua contoh kita boleh memberkati dunia di sekeliling kita ini. Yang pertama itu, jadilah seperti garam yang boleh mengawet makanan tahan lama dan ada stamina hidup rohani yang cukup bagus, cukup kuat. Marilah kita menjadi terang dunia, memberikan sinar pada jalan kita, supaya orang lain mendapat jalan yang lebih terang. Yang kedua saudara, berdoa. Selain daripada kita menyampaikan Injil, berdoa. Doakanlah keselamatan dan kesejahteraan kota kita. Di Telepit ini sekalipun, kita doakan kesejahteraan Telepit. Karena kesejahteraan Telepit ini adalah kesejahteraan kita juga. Ini kerja-kerja pekerja Tuhan di ladang Tuhan. Kerjanya pelayan Tuhan. Kita semua yang percaya ini. So, saudara dan saudara sekalian, katakanlah kepada orang di sekelilingmu. Katakan begini, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di hatimu bahwa Yesus Allah membangkitkan Yesus dari kematian, maka engkau akan diselamatkan. Bukan seorang saja, bahkan seluruh keluargamu. Kau bilang begitu.
Inilah saudara yang kita dapat belajar daripada pembacaan Injil ini. Sempena dengan hari Sinlok ini memperkasakan penjangkauan dunia ini dengan Injil Yesus Kristus. Saya percaya semua kita ini tiada yang terkecuali. Sebenarnya kita semua dan masing-masing dipanggil dan terpanggil untuk bekerja sebagai pemenang jiwa. Seperti pekerja itu yang diutus untuk memungut tuaian. Berapa ramaikah orang yang tidak menyadari bahwa dia mempunyai tanggung jawab yang seperti ini, yang daripada Tuhan ini. Dan di zaman IoT ini, Internet of Things ini, teknologi dan sebagainya, kita mempunyai banyak peluang untuk melakukannya. Saya mau berdoa untuk kita sekalian, agar kita semua ini dapat bekerja bersama-sama menjadi pemenang jiwa. Jadilah warisan dan keturunan rohani Rasul Sinlok ini, yang bukan saja seorang pengamal kesehatan, tetapi lebih daripada itu, dia juga adalah seorang penginjil. Saudara dan sekalian, mari kita berdoa, dan saya berdoa untuk kita semua, supaya kita juga menjadi seperti pekerja itu yang diutus ke ladang Tuhan untuk memungut hasil tuaian bagi kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saya berdoa untuk semua pelayan-pelayan Tuhan, baik mereka yang melayani Tuhan sepenuh masa maupun mereka yang melayani Tuhan sepenuh hati juga. Kami berdoa kiranya Engkau akan mengutus kami bersama-sama di dalam ladang Tuhan, menjadi pekerja Tuhan, memungut hasil-hasil, mengumpulkan hasil-hasil rohani daripada dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Semoga kehidupan Rasul Sinlok ini juga menjadi sebahagian daripada kehidupan paroki kami dan jemaat kami di tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mengaku iman naisin bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya, untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga, dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Sehubungan dengan nasihat daripada Archbishop Datuk Melte Cikitais, berikutan peningkatan kes COVID-19 di Sabah, kebaktian fizikal di gereja dalam paroki Sinlok dihentikan sehingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Walau bagaimanapun, jemaat digalakkan untuk mengikuti kebaktian mingguan atas talian yang disiarkan melalui media sosial. Dan Anda juga boleh memberikan persembahan dan persepuluhan Anda melalui cara berikut: transaksi melalui bank
kepada Saint Luke Mission Telupit di nomor akaun 1013 2001 0003 558. Sila WhatsApp Bank In-Slip serta nyatakan nama dan tujuan persembahan Anda kepada Cik Olivia F di talian 01 11 606 9540 atau serahkan persembahan Anda kepada staf seperti berikut: Saudara Danilo, Saudara Ivan, Penginjil Nusli, Saudara Timotius, Saudara Reli, dan Saudara Loris. Sila amalkan SOP yang telah digariskan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia dan bertekunlah di dalam doa. Semoga belas kasihan Allah akan memulihkan dan menghentikan wabak ini. Sekian sahaja pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil daripada Matius pasal 28 ayat 19. Kerana itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita telah dipilih, dipanggil dan diutus kepada dunia ini. Marilah kita giat bekerja memenangkan jiwa bagi Yesus Kristus. Catatkan ayat hafalan ini di dalam buku atau kertas kerja adik-adik. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Mari jemaat Tuhan, dengan rendah hati kita datang mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Dengarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesamamu manusia, seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Bersama, Tuhan kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini di dalam hati kami. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama kita katakan, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami yang di sorga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anakmu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Allah yang Maha Kuasa mengasihi kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Marilah kita bersalaman satu sama lain dengan damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita, kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. Tiga oknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya, Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Bersama kita katakan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Syurga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Mari kita semua tenang dan kita berdoa. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di sorga. Sebab dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang minta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada waktu malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu, buatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan, serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua, ini adalah darahku, darah perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu, bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Bersama kita katakan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Karunia Allah adalah untuk jemaat Allah, dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati, terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu serta menerima Dia
dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Mari bersama kita katakan, kami tidak datang ke mejamu, oh Tuhan, yang berbelas kasihan berdasarkan kepada kebenaran kami sendiri, tetapi berdasarkan belas kasihan-Mu yang sangat besar. Kami pun tidak layak memungut sisa-sisa di bawah mejamu, tetapi Engkau Tuhan yang sama, yang senantiasa berbelas kasihan. Oleh itu kurniakanlah Tuhan yang murah hati, agar dengan memakan tubuh-Mu, Yesus Kristus, dan meminum darah-Nya, tubuh kami yang berdosa dikuduskan oleh tubuh-Nya, dan jiwa kami dibersihkan melalui darah-Nya yang sangat berharga, agar kami selama-lamanya tinggal di dalam Dia, dan Dia di dalam kami. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bersama kita katakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah kekal Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuslah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan Anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Haleluya, mari kita sekali lagi menaikkan pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Oh Yesus. Mari kita memuji Tuhan. Bangkit